Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mulai lagi pembahasannya terkait mata kuliah Afrikom, yaitu materi kali ini kita akan bahas tentang Mendeley. Nah, untuk pertama-tama kita kenalan dulu apa itu Mendeley. Di sini aku nggak bikin yang mulai dari downloadnya ya, itu nanti di video yang lain aja karena lama. Nah, ini aku bikin tentang pengenalannya dulu aja, terus cara masukin referensi, terus cara bikin bibliografi dan lain-lain. Oke, di sini sudah ada aplikasi Mendeley-nya, sudah punya aplikasi Mendeley-nya. Nah, dibuka aja dulu, dibuka dulu. Nah, ini tampilannya kayak gini ya. Ini aku sudah masukin sih, masukin jurnal-jurnal. Nanti bakal masuk ke sini, bakal masuk ke sini ke namanya library ini ya, namanya library-nya yang banyak-banyak jurnal ini. Nah, kalau sudah download Mendeley, itu tuh nggak bisa langsung otomatis masuk ke Microsoft Office Word-nya. Kita perlu nambahin. Kita perlu nambahin. Nambahin ke Microsoft Office Word-nya. Nah, cara nambahinnya gimana? Cara nambahinnya itu kita pakai adds-in. Kalau punya aku, ini setiap versi Windows tuh berbeda-beda. Kalau punya aku tuh di sini. Ini adds-in-nya. Ada juga yang nggak di sini. Ada juga yang nggak di sini. Nah, kalian cari aja di insert ada enggak, terus di gambar ada enggak, di desain ada enggak. Pokoknya carilah di setiap ini. Biasanya sih di insert ada sih. Ada yang di insert ada. Nanti ada lagi yang di referensi ada gitu. Beda-beda lah pokoknya. Nanti kalau ada lambang add-ins kayak gini, ada lambang add-in kayak gini. Ini diklik aja, diklik aja. Terus biasanya tuh kalau kalian udah download aplikasi Mendeley-nya, itu bakal muncul di sini. Nah, tuh kan ada Mendeley site gitu. Kalau misalnya nggak muncul, bisa cari aja, cari ads in, terusnya Mendeley gitu. Nah, nanti nanti muncul sendiri Mendeley. Nah, ini karena aku sudah ada, jadi ya udah kayak gitu. Tapi kan harus download dulu, harus download dulu. Kalau nggak download ya nggak bisa, nggak muncul gitu. Jadi harus download dulu. Oke? Nah, nah, terus udah ya, anggaplah kalian sudah masuk nih, sudah nambahin ke adsin. Nanti kalau udah nambahin ke adsin, dia bakal muncul di referensi, di bagian referensi. Bakal muncul, biasanya tuh di sebelah sini nih. Di sebelah pojok ya, pojok kanan. Ya, pojok kanan sini ya. Bisa muncul tuh di sini biasanya. Nah, dah, bisa muncul di situ. Nah, dah. Nah, terus kita kenalan sama aplikasinya nih. Yang pertama, di All References, ini Ini, ini tuh kayak library-nya, kayak perpustakaannya. Tiap kita nambahin artikel itu bakal masuk ke all references ini. Nah, terus ada juga nih fitur yang lain kayak favorit atau collection, bisa nih create collection atau create groups. Nah, tujuannya buat apa sih? Buat ngelompokin. Kalau kayak gini kan Kalau kayak gini, itu kan bingung ya. Kayak misal ini tuh jurnalnya tentang apa, ini tentang apa, itu kecampur-campur gitu. Tapi kalau kalian nambahin di collection kayak gini, misal diabetik, itu ya tentang diabetes kan. Berarti tentang diabetes aja. Ini belum aku tambahin sama sekali. Nih, ini tentang diabetes aja, dikit ini tentang kidney aja, habis ini tentang obesity aja, kayak gitu. Nah, kalau grup itu tuh aku nggak pernah nyoba sih, tapi kayaknya grup itu tuh kayak sekumpulan dari collection jadiin satu gitu. Itu di grup sih kayaknya. Aku juga belum pernah nyoba kalau itu. Nah, kalau kalian nggak sengaja ngehapus terus mau dipulihkan, ini ke trash nanti. Nih, kayak gini. Nanti tinggal di restore aja ya, di restore. Di restore ada di bawah. Nih, restore ya. Tinggal di situ aja. Nah, terus kalau di mana lagi nih? Di recently added itu yang biasanya kalian baru-baru lah baru-baru tambahin tuh bisa muncul di recently added itu kayak gitu. Nah terus ini lambang ini yang kecil nih
Ini tuh sync namanya, sync. Sync itu sinkronisasi. Jadi, misal kalian, betul biasanya otomatis sih, biasanya otomatis ke sync sendiri. Jadi, misal kalian mau memperbarui suatu referensi, kayak mau ngedit gitu ya, mau ngedit, nanti dia kan harus diperbarui tuh. Nanti dia otomatis ke sync, ke perbarui sendiri gitu. Tuh. Jadi ini nggak usah diketik nggak apa-apa sih, dibiarin aja karena dari mendelay sendiri dia udah otomatis langsung langsung sync kayak gitu ketika kalian nambahin atau ngedit eh, referensi baru kayak gitu ya. Dah, terus langsung aja kita masuk ke caranya gimana nambahin referensi. Oke, ini ada dengan jelas sekali add reference, diklik aja add reference, klik aja. Nah ini kan ada pilihan banyak nih. Yang pertama ada import file. Ini itu buat nambahin langsung dari komputer. Jadi kalau kita download PDF atau download ebook, itu kita bisa langsung mindahin ke Mendeley tanpa ngedit-ngedit nama, nambahin secara manual langsung jadi gitu ya referensinya. Itu pakai yang import file, select file from your computer. Yang pakai yang paling atas nih ya. Nah, kalau misal kalian sudah punya folder, kalian sudah manage nih, kayak bikin folder masing-masing, folder yang jurnal diabetes sendiri, jurnal ginjal sendiri. Tuh kalian mau nambah langsung satu folder itu bisa pakai yang kedua. Ini pakai yang kedua itu nanti langsung banyak. Kalau yang pertama ini kan eh, kalau kalian ini nggak manage gitu, nggak kayak yang jadiin satu folder tuh nggak satu gitu. Tuh pakai yang pertama. Tapi kalau kalian udah jadiin satu jadi satu folder yang mending pakai yang kedua aja kayak itu ya, langsung masuk semua. Nah, kalau yang terakhir, ini aku sebenarnya nggak pernah nyoba juga yang terakhir, karena biasanya itu aku tuh lebih sering pakai yang import files yang pertama sama yang kedua kayak gitu. Kalau yang ketiga yang import library juga aku nggak nggak pernah pakai gitu. Tapi ini bisa kalau kita tuh punya referensi bentuknya ini, bentuknya bibliotex, EndNote, RIS gitu. Tapi kan jarang ya punya kayak gitu. Kita kan mesti punya PDF-nya kan biasanya. Jadinya yang kita nggak pakai ini kayak gitu. Nah, terus bisa juga kalian itu masukin pakai ini, pakai add reference manual. Jadi kalau misal di PDF itu tuh biasanya nggak ada apa ya, atau ketika masukin itu berantakan gitu, berantakan, nggak langsung jadi bagus kayak gitu, atau nggak ada nomor doi-nya, nggak ada identifiernya. Nah, itu kan kalau kita langsung masukin itu bisa nggak kedetek sama ininya, sama Mendeley-nya. Jadi nggak semua artikel, nggak semua ebook itu bisa kedetek sama Mendeley. Nggak semuanya. Itulah gunanya ada add reference manually gitu. Atau misal kita ngambil dari buku fisik gitu, buku fisik kan nggak bisa dipindahkan ke Mendeley. Gimana cara mindahnya? Kalau kecuali ada ebooknya, ada versi ebooknya. Lah, kalau nggak ada versi ebooknya, cuma buku fisik doang. Itu kan nggak bisa. Nah, itulah gunanya the add reference manually. Jadi kita masukin secara manual satu persatu informasi yang ada di buku tersebut kayak gitu. Nanti kita bakal belajar semuanya. Ini kita mulai dulu dari yang import files ya. Dari yang paling atas nih. Dari yang ini nih. Dari yang ini ya. Nih, dulu ya pertama. Oke? Dah. Nah, di sini misal aku sudah punya teks yang aku ambil dari artikel yang ada di sebelah kanan. Nah, tapi nggak boleh ya copy paste itu nggak boleh. Jadi harus diparafrase dulu. Kayak misal, obesitas merupakan di sini kan ada nih, ya. Obesitas merupakan kelebihan akumulasi lemak, bla 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 bla. Ya kita jangan sama gitu kalimatnya, diubah lah kayak obesitas adalah kelebihan lemak yang dapat menyebabkan risiko bagi kesehatan gitu. Jadi jangan plek kayak gitu ya. Intinya aja menurut menurut jadi kayak versi kalian gitu. Jadi kayak versinya kalian.
nggak boleh kayak langsung tempel gitu ya. Jangan nanti turnitinnya tinggi bisa-bisa. Nah ini sudah aku parafrase juga, sudah sudah pakai bahasaku sendiri juga. Nah ini aku ngambil dari jurnal ini nih, dari artikel ini nih. Nah terus gimana caranya buat masukin ke Mendeley? Nah pertama ini di download dulu. Di situ ada tuh di bawah. Nah ya. Nah ini ada, tinggal download dulu aja. Nah, udah tuh kan. Udah download, masuklah ke Mendeley-nya. Nah, masuk. Terus pilih yang paling atas, ya. Select files from your computer. Dipilih aja, klik. Nah, muncul nih. Nih, ini yang paling atas nih, tadi yang kita tambahin. Ini dibuka, Kak. Nah, tuh, lagi masukin. Nah, otomatis langsung nambah tuh dia paling atas kan. Nih, tapi kita jangan langsung asal nambahin-nambahin gitu ya. Kita perlu cek satu-satu, cek. Kenapa perlu cek? Soalnya kadang ini mendelay ini masukinnya itu salah. Masukinnya itu salah. Kayak misal eh namanya, namanya paling sering itu di nama ya, di author, di author. Dan itu biasanya tuh kayak eh gelarnya ikut masuk, terus asal instansinya ikut masuk ke sini gitu. Jadinya ya nggak nggak bener kan, makanya harus tetap dicek lah, meskipun Mendeley ini memudahkan kita tapi kita tetap harus cek dulu bener nggak Mendeley masukinnya gitu ya. Nah ini alhamdulillah kebetulan sudah bener semua. Terus jadi ya udah langsung aja deh, langsung aja. Nah, oh iya, nih ini ada tulisan jurnal artikel ini bisa diubah ya, tergantung kalian ini ngambil referensinya dari mana. Kalau jurnal artikel ini bisa di change nih, di change, change. Nah itu kan banyak nih. Kalau kalian ngambil dari jurnal artikel ya pecatnya jurnal artikel. Kalau kalian ngambil dari tesis ya tesis ada. Atau kalau kalian cuma ngambil dari web kayak misal Halo Medica atau mungkin apa lagi itu Halodoc gitu ya. Itu kan bisa juga di web page namanya, di web page. Ini ya pilihnya di web page gitu. Ini karena tapi karena ini aku dari jurnal, jadi aku pilih yang artikel jurnal kayak gitu. Nah, udah kayak gini. Terus udah, karena udah semua udah. Nanti aku masuk ke sini, ke Word-nya. Nah, terus udah masuk ke Word-nya, aku masuk ke referensi. Ini ada Mendeley saya di sini. Diklik aja Mendeley-nya. Klik aja. Oh ini, sebentar. Yang ini harus login dulu deh. Emang kadang tuh seperti ini, cuman gak apa-apa kalian tinggal login aja. Oh ini nggak usah. Oke, langsung masuk bisa. Alhamdulillah. Nah, ini langsung 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 muncul nih di paling atas tuh kan faktor perilaku berisiko. Nah, kalau kalau nggak muncul ya, nggak usah panik. Klik aja sing-nya bagian sini nih. Nih, ini diklik aja. Berarti belum ke sing. Kalian harus klik ulang. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau kalian udah klik ini, otomatis nanti insya Allah muncul. Oke? Nah, ini karena ini udah, berarti ya nggak perlu di sing lagi. Dah. Nah, ini tinggal diklik aja nih. Diklik aja. Nah, diklik. Nah, ketika kita ngeklik ini kita ubah dulu situation settingnya. Udah bener kah? Kita mau pakai yang American kah? Nanti previewnya kayak gini nih, previewnya. Nih, kayak gini nih previewnya nih. Tampilannya bakal kayak gini tampilannya. Tapi biasanya itu di TA itu miliknya Harvard, bukan yang American. Miliknya Harvard. Jadi kita pakai Harvard. Harvard cuma nanti ikut pembimbing aja ya, maunya apa. Biasanya itu ada pembimbingnya nggak suka kalau nama penulis tuh dipakai et al. Karena kalau Harvard nih pakainya et al. Jadi nggak ditulis semua nama penulisnya. Cuma nama penulis pertama aja yang ditulis. Nih aku nyontohinnya pakai Harvard aja ya. Nih sit them right. Harvard tuh pakainya et al kan. Et al beda sama yang American. Ditulis semua. Smith, Petrovic, Rose tulis semua. Tapi kalau yang Harvard ini langsung pakai et al tuh. Nah, aku pakai Harvard aja. Dah, barulah insert citation. Nih di sini. Nggak bisa. Kayaknya nge-lag deh. Bentar ya. Nah,
Ini tinggal diklik aja, terus insert citation. Nih ya. Nah, tuh udah langsung muncul kan? Kayak gini. Nah, ini udah nih kayak gini. Nanti kalau udah kayak gini, misal kalian oh ya, kalau udah kayak gini, kalian nambahin ini referensi di paling belakang. Paling belakang ini, paling belakang lembar. Misalkan kan ada kan referensi yang daftar pustaka. Nah, ini kalian tambahin di sini. Cara nambahinnya, tinggal diklik aja ininya di sini. Hmm, diklik ya. Terus pencet ini, pencet titik tiga, titik tiga ini di sini. Nih. Terus pilih yang insert bibliografi yang itu ya. Terus tinggal diklik aja. Klik continue. Nah tuh langsung muncul kan ini. Nanti kalau udah kayak gini, itu setiap kalian nambahin referensi baru di sini, nanti tuh otomatis bakal nambah di sininya juga bakal nambah gitu. Jadi simple banget. Tapi misalkan nggak nambah, ya kalian tinggal sync lagi. Berarti perlu di sync lagi ini ya. Nih perlu di sync lagi ini nih. Jadi nanti otomatis setelah mesin ini nambah lagi tetap. Oke, jadi ya aman gitu. Oke, nah ini yang kalau yang referensi manual. Nanti untuk yang referensi manual. Ini untuk yang referensi ngambil langsung dari PDF. Nanti untuk yang manual, aku bakal di video yang lain lagi biar nggak kepanjangan maksudnya ya, biar nggak kepanjangan. Berarti ini kita udah belajar masukin referensi secara langsung yang pilih dari komputer ya. Dah, nanti untuk yang select folder sama yang manual di video yang lain. Oke? Dah, mungkin segitu dulu. Lanjut di video yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.